antusias masyarakat untuk mendengarkan radio itu masih ada kah sebenarnya? Ada Pak. Masih ada? Masih ada. Di mobil orang masih dengar. Di mobil itu orang masih dengerin Masih radio ya? dengar. Ketemu lagi bersama saya Joko Santoso di Wintol Podcast Universitas Widya Nusantara. Baik, kali ini saya bersama dengan Eva Silaban, seorang bidan plus penyiar radio nggak salah. Waduh, ya. Puji Tuhan ya. Iya, aduh luar biasa. Luar biasa. Kayaknya baru saya lihat kali ini. Iya ya. Ini selama ini kemana ini? Oh, selama ini bersembunyi di balik gua. Asik. Iya. Lagi berusaha soalnya. Dan Eva Silaban ini merupakan tendik di Universitas Widya Nusantara. Betul. Ya? Kemudian saya mau tanya, kemarin Bapak waktu tegang banget nih Pak. Ini kayak pertanyaan yang membutuhkan logika yang begitu. Tapi saya manggilnya apa? Eva, Bu Eva gitu ya? Jangan. Saya nggak suka dipanggil ibu. Kenapa? Panggil kakak dong. Soalnya kan bidan, Bu Eva, bidan Eva. Kak Eva lebih Kak apa Eva. dibilangnya ya? Jadi kalau Friendly Ojen cocoknya manggilnya Kak Eva ya? Ya, panggil Kak Eva atau panggil Eva aja. Kalau Pak Joko khususnya panggil Eva aja. Ya, oke lah. Oke. Eva. Bu Eva, katanya jangan ada pengalaman ibu. apa? Karena aduh ini spill. Karena dulu pernah ya namanya cewek ya PDKT gitu ya kan di kafe. Tiba-tiba ternyata ada satu kelompok ini mahasiswa. Jadi mereka datang ke meja tempat aku gitu. Padahal dengan cowok PDKT gitu. Baru saat itu saya bilangnya belum kerja. Karena ya memang cowok ini kayak orang bilang sini namango ya. Oh gitu. Jadi Cocok nama waktu itu ya? namango, iya namango itu apa sih? Kayak apa sih dulu bilang namango itu? Kayak bicara besar ya gitu. Bicara besar. Jadi ya Terus? udah memang gak interest pada saat itu. Jadi tiba-tiba mahasiswa banyak nih datang ke mejaku, mereka salim tau gak, ibu gitu. Jadi kayak aduh Tuhan ya ampun. Karena kan lihat di kampus kan ya? Iya Ibu gitu. Eva. Jadi dari pas- situ aku gak suka dipanggil ibu. Jadi kalau keluar kan panggil kakak kayak akrab banget gitu, kayak temen gitu, kayak seumuran lah. Gitu ya. Iya itu ceritanya. Ceritanya kenapa enggak mau dipanggil ibu, lebih kepanggil nama aja. Panggil kakak gitu, lah. biar lebih Jadi bestie. kalau adik-adik kalau mau ketemu Betul. Kak Eva, panggil Kak aja, jangan Panggil ibu. kak, betul. belum nikah. Baik, Eva, jadi bidan apa sih yang menginspirasi, apa yang hasilnya membuat ambil jurusan kebidanan? Oke, pas kalau diputar ke belakang ya, pasti Flashback gimana ya pasti apalagi mahasiswa ini banyak mereka yang ambil jurusan bukan karena keinginannya, tapi karena orang tua. Iya, kebanyakan gitu. Saya salah satunya. Oh gitu. Saya Keinginan salah orang satunya. tua. Keinginan orang tua. Waktu SMA udah pengen kerja di radio. Oh, jadi Iya. sebenarnya penyiar ini Adalah bagian dari passion waktu saya SMA gitu. ya, sudah ada. Iya. Jadi dulunya pengen kuliah bagian komunikatif kayak begitu, yang bisa tentang ini bicara kayak begitu, speaking Iya. kayak begitu. Tapi saat itu orang tua nggak kasih, Enggak kan? suruh berangkat jadi bidan katanya. Mungkin apa kalau penyiar masa depannya suram gitu gimana? Kebanyakan Mungkin. orang tua, ya namanya orang tua ya, pasti yang terbaik anggapan untuk orang, anak-anaknya, ya kan? pasti itu. Pak Joko pasti sependapat dengan saya dan orang tua Pasti saya. sekali. Gitu. Karena dibilang kalau bidan itu ya masa depannya udah terjamin. Memang betul terjamin. Terjamin. Karena semakin bagus kita memilih jurusan, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan yang ya bisa apa ya, income-nya bagus gitu ya kan. Nah, pandangan orang tua saya itu kalau penyiar radio atau yang bagian bicara kayak gitu, itu uangnya nggak banyak. Oh Dia gitu bilang ya? nggak ada masa depan gitu. Ya cuma nongkrong di radio, Iya. ya di MC gitu. Kalau nggak salah Eva ini alumni UN ya? Iya alumni UN. Di 3 kebidanan. Iya. Wah, luar UN Jaya. Ya sih. Nah tadi itu kita dikit lagi ya, aku cerita. Nah setelah ikut nih ya, ikut D3 kebidanan di UN,
lihatnya awalnya sih dari semester 1 sama semester 2 itu karena orang tua yang suruh, kita bukan passionnya kita. Pasti kebanyakan ada deh pikirnya begitu. Kayak ini kan orang tua aku yang suruh. Ya udah deh asal-asalan aja deh kayak gitu. Seadanya aja deh kayak gitu. Tapi ya di sini kita diuji tentang ketaatan. Taat aja gitu ya kan. Kalau kamu mampu untuk menyelesaikan studi itu, ya lakukan sampai tuntas kayak gitu. Untuk passionmu ada aja waktunya yang bikin itu akan muncul kembali. Jadi habis selesai D3 di UWN, saya coba cari-cari lowongan kerja di radio juga. Kayak gitu. Dari situlah asal muasalnya saya sambil kerja di UWN, ini jadi penyiar radio. Dan puji Tuhannya dari penyiar radio lanjut ke MC kayak begitu. Artinya banyak job-job juga ya di luar sana. Betul. Setelah maksudnya dikenal sebagai penyiar radio. Betul. Sebenarnya lebih banyak dipanggil Bu Bidan atau Mbak penyiar? Lebih banyak dipanggil Kak Eva aja. Jadi semuanya bisa merata. Bisa merata ya. Gitu Pak Joko. Kemudian apa sih pendapat Eva terkait bidan ini, profesi bidan ini? Oke. Maksudnya bukan jurusan profesi sebagai bidan itu apa? Kalau bidan, kalau menurut saya dulunya saya pikir bidan itu hanya kerja buka klinik, kemudian apalagi ya kerja di rumah sakit, melahirkan, pokoknya fokusnya melahirkan. Ternyata dalam kebidanan itu mempelajari banyak hal, kayak keterampilan dasar, infus, suntik, ya kan. Apalagi kalau bidan-bidan yang dikirim kerja di pelosok-pelosok, jadi harus tahu semua gitu, multitasking ya. Harus ya. Iya, apalagi kalau di daerah itu cuma ada bidan, perawatnya nggak ada, dokternya nggak ada, ya kita harus tahu semuanya. Nggak mungkin ada orang yang datang dengan kita luka kayak gitu ya. Oh, bukan bagian saya. Bukan bagian saya kan nggak melahirkan. Nggak bisa ya. gitu. Jadi bisa semua. Apalagi kalau daerah pedalaman gitu kan. Betul. Jadi sosok seorang tenaga kesehatan itu harus serba bisa, nggak salah di sana itu. Betul Karena sekali. kan kadang-kadang tumpuan masyarakat di pedesaan itu atau di pedalaman itu ketika ada nakes satu ya semua larinya ke nakes. Iya, dia udah kayak apa dibilangnya penyelamat ya. Penyelamat. Jadi harus bisa yang datang diare, yang datang mau melahirkan atau luka gitu. Kita harus bisa gitu dia. Waktu kuliah lalu kan itu sambil siarannya. Bagaimana Eva membagi? Enggak, kerja. Oh, kerja siaran. Iya, kerja di sini. Kerja di sini. Oh iya, sebagai teknik ya. Iya. Kuliah bidan, teknik di sini plus siaran. Gimana cara bagi waktunya? Cara bagi waktunya kan kalau di UN, Universitas Widya Nusantara, asik. Itu dari jam 8 ya. Jam 8 sampai jam 4. Di radio itu dari jam 5 sampai jam 9 malam. Ada yang programnya sampai jam 11 gitu. Oh jadi ambil siaran malamnya ya? Iya, apalagi kalau Sabtu nih. Biasanya siaran apa sih program acaranya yang Kalau dari hari Senin sampai hari Jumat saya tuh ada namanya Welcome Home. Welcome ini santai, programnya request komposisi. Komposisi itu lagu ya. Request lagu, mau curhat tentang kesehariannya, sama ada topiknya tiap hari gitu. Jadi saya basicnya di situ topiknya tentang kesehatan. Tentang kesehatan. Yang ringan-ringan kayak cara ngatasin stres. Artinya mengena ya dari sebagai bidan. Kemudian di siarannya membahas tentang kesehatan. Jadi ada relevansinya. Iya, gitu ya. betul. Kemudian kemarin kayaknya ambil lanjut S1 di Makassar ya. Iya. Gimana ceritanya tuh? Soalnya menghilang karena waktu kuliah 2 tahun lalu ya. Baru pertama saya di sini, belum lama kenal Eva. Loh, udah nggak ada. Oke. Ternyata lanjut di Pak. Jadi jangan aku mau ngasih tahu dulu nih. Ya, boleh. Buat teman-teman di luar sana yang rasa mungkin udah kerja nggak usah lanjut deh gitu. Tapi kalau masih bisa nih teman-teman, ada waktu dan banyak yang dukung, momen juga mendukung, lanjut aja kayak begitu. Ya nggak dirasa 1 tahun udah dengan gelar baru ya, gitu. Ya apa yang tanya mau apa nih? Rasanya ya, kenapa bisa ya? Karena itu saya rasa kayak aku kayak vakum di sini aja, kayak stuck gitu. Jadi ya mulailah coba cari
apa namanya pengalaman di sana juga. Artinya jangan terpaku di zona nyaman. Gitu. Iya. Kita harus bisa Upgrade diri. Upgrade diri Ya gitu betul sekali. Jadi di sana juga banyak pengalaman juga nih Pak Jok, apalagi Pak Jok ya. Iya, oke lah. Kayak gaul banget ya Pak Jok. Pak Jok. Di sini kan kacamatanya saya sebagai tendik ya, jadi sering marah-marah mahasiswa. Apalagi nggak ada papan nama, nggak lengkap ya Iya, kan. bagaimana dengan yang nggak pakai seragam gitu Sakit gimana? kepala. Dan di sana saya sudah jadi mahasiswa nih. Ternyata setelah saya timbang ya, saya pikirkan memang betul sih itu harus dari kesadaran diri sendiri. Dan juga memang aturan yang ketat gitu. Karena kalau tidak ada aturan yang ketat, suka-sukanya mahasiswa. Kalau aturannya ketat tapi mahasiswanya tidak ada mau, itu namanya kayak pemaksaan. Jadi harus dua-duanya, combine-nya. Ada kesadaran dan juga aturan gitu. Karena di sana juga disiplin kok Pak Jok. Disiplin sekali. Ya. Betul. Kamu tidak akan bisa urus berkas-berkas sama 11-12 sih. Kamu tidak akan bisa urus berkas-berkas atau menghadap sama dosen kalau kamu tidak lengkap. Begitu. Memang harus. Karena kan kesehatan ya, identik dengan disiplin. Artinya mulai dari kuliah itu kita diajak kedisiplinan. Iya, mulai betul. dari mungkin seragam. Betul. Ya kan? Makanya jangan heran kalau kalian masuk kampus nggak pakai seragam terus ditegur. Iya. Atau tidak dilayani ketika nggak pakai seragam. Betul. Karena sudah ketentuannya seperti itu kan. Betul. Karena orang kalau pertama kali lihat kesannya kan ini covernya ya kan. Kalau covermu berantakan gimana kita mau? Iya gitu. Apalagi kan nanti calon-calon tenaga kesehatan betul. yang bisa melayani masyarakat luas gitu kan. Kalau jurusan lain yang nggak terlalu identik dengan disiplin, it's okay. Kamu datang dengan gondrong, belum mandi 3 hari, ya kan, it's okay. Tapi ini kesehatan, jadi identiknya memang disiplin, rapi, cakep lah gitu. Itu tuh Pak Jok. Menurut Eva apa sih tantangan terbesar menjadi seorang bidan? Itu di tadi, era sekarang ini. Di era sekarang ya. Tantangannya ya kita tidak hanya terpaku di ini nih, di pekerjaannya kita. Tapi banyak seperti yang Eva bilang ya, ini ada kaitannya ini. Kita bisa sebagai bidan juga gunakan teknologi yang sekarang. Kayak publikasi tentang kesehatan itu bisa dari ini teknologi kayak gitu. Karena orang mana sih yang nggak punya HP kamera sekarang ya? Pasti punya ya kan. Jadi mereka tidak serta-merta, apalagi yang di bidan-bidan di pelosok, gunakan sosial media itu sangat bagus banget untuk saat ini. Jadi tidak harus ketemu dengan kita langsung face to face untuk mengetahui bisa video call sekarang. Jadi lebih, maksudnya teknologi bisa dimanfaatkan untuk memudahkan dari betul, segala akses gitu kan, maksudnya akses ketemu mungkin nakes atau mungkin siapa gitu kan yang dibutuhkan bisa saja lewat video call dan lainnya. Apalagi kan jaringan internet kan sudah merambah sampai di desa-desa ya. Iya Pak. Seluler ini kan. Kalau orang bilang ada evidence base-nya lah. Iya kan, upgrade gitu. Jadi ketika kita terima teknologi, apapun profesi kita lebih gampang lagi gitu. Itu dia. Mana yang susah menerangkan ke ibu hamil dan penyiar? Lebih susah. Lebih susahnya di mana? Karena aku suka bicara ya Pak ya. Semuanya bisa masuk sih. Bisa masuk ya? Iya. Karena saya suka bicara. Bakatnya di situ. Jadi lebih, maksudnya dapat semua lah. Dapat semua. Apalagi kemarin kan judul skripsi saya mengenai tentang ini pernikahan. Oh gitu. Iya, perkawinan kan, konsepsi. Jadi saya banyak berbicara dengan pasangan calon suami istri. Calon pasangan. Iya, calon pasangan. Oh, jadi observasinya di situ ya. Iya, jadi saya kira kemarin tantangannya kayaknya nggak bisa masuk nih. Bicara kalau ibu hamil kan enggak aja iya gitu. Karena dia tahu dia harus diurus kan. Ini kan orang yang udah membuat keputusan sama-sama. Jadi agak susah sih bicaranya, tapi ternyata enggak bisa kok. Yang penting kita mengerti bahan apa yang mau kita kasih tahu, sama kita pelajari situasi dan kondisi sih. Bolehlah di-share pengalamannya meneliti di bidang itu. Mungkin adik-adik ini kan banyak juga yang mungkin ya pengen tahu ya bagaimana sih. Oke. Kemarin itu judul penelitian saya pengaruh buklet pranikah.
Booklet ini yang Iya ini ya, kayak buku tuh ya. buku ini petunjuk apa panduan kayak gitu ya? Iya yang ada gambarnya, ada kata-katanya gitu. Itu buklet pranikah terhadap persiapan calon suami istri. Hmm. Jadi mau dilihat nih persiapannya mereka bukan cuma hanya mempersiapkan gedung atau mahar atau uang panai ya orang bilang sini ya. Tapi persiapannya itu juga dalam kesehatan. Jadi bukan persiapan mau mulai ini acaranya, tetapi setelahnya ini Setelahnya juga. ya, Iya karena kan semua orang kalau sudah menikah kan tujuannya Iya. untuk menghasilkan generasi ya. Generasi gitu kan. Tapi kalau kedua calon belum ada persiapan kan takutnya generasinya dapatnya yang bagaimana gitu. Memang harus mempersiapkan mental dan fisik ya Betul istilahnya. sekali. Nah, kayak gitu. Kemudian apa sih motivasi untuk segera menyelesaikan S1 kebidanan? Oh, waduh. Tapi waktu aku ambil S1 kebidanan di Makassar, di sini belum ada S1 kebidanan. Oh sudah ada tapi harus ada lulusan dulu kan. Oh iya. Jadi tunggu 4 tahun ya. Iya RPL-nya belum dapat ya. Tunggu 4 tahun. Makanya ngambilnya ke sono. Iya biar cepat Pak. Karena kalau tunggu 4 tahun kayaknya udah ada minat lagi Pak. Jadi apa motivasinya waktu itu? Motivasi. Kenapa saya harus ambil S1 nih? Kan banyak juga D3 kan jadi teknik juga di sini. Oh, namanya tadi kayak upgrade diri Pak. Pertama, Pertama. ya mau upgrade diri. Yang kedua mau rasain, siapa tahu ini jalannya mau ke depannya kan. Ini ya kita melangkah, namanya melangkah kan. Kalau dulu kan cuma stuck di zona nyaman. Ya pengen melangkah, siapa tahu ini jadi pintu Nah, iya. untuk rezeki-rezeki yang lain. Rezeki. Rezeki yang lain. Kemarin itu sebenarnya harus 1 tahun full ya. Kita wisuda yang umum besarnya itu nanti di mana ya, di Oktober. Tapi Eva ambil yang Agustus ini. Oh gitu. Iya, jadi agak cepat. Agak cepat. Makanya saya bilang 2 tahun. Kayaknya belum sampai 2 tahun. 1 tahun. 1 tahun lebih ya kayaknya. Enggak. Enggak. Kurang. Kurang. 1 tahun kurang. Gitu. Terus kemudian gimana rencana kedepannya nih? Mau fokus bidan atau penyiar atau tendik gini? Masih tendik Pak di atas. Masih tendik dan juga menyiar harus dong. Tetap ya. Harus balance soalnya kalau tidak saya bisa gila Pak. Jadi lanjut profesi kan di sini kita ada profesi Iya. tuh, ya berarti lanjut profesi di sini. amin. Doakan ya rezekinya. Harus dong. Sudah ada kok profesi bidan di sini. Iya betul. Sudah bisa, nggak harus nunggu-nunggu sih. Nggak harus nunggu-nunggu. Jadi buat kamu semua teman-teman yang udah selesai S1 kebidanan, lanjut di UN saja. Sip. Jaya. Jaya. UN apa sekarang ya? Tagline-nya apa? Apa tagline-nya Bil? WN. Cerdas berkualitas siap. Oh, Cerdas berkualitas siap kerja. Gitu. Tepuk tangan. Oke. Silakan. Oh iya, apa ada keinginan pengen punya program radio khusus kesehatan? Wih, pengen banget. Karena kan penyiar kan. Jadi Iya. mungkin ada lah, mungkin pengen punya kayak program radio itu khusus membahas kesehatan. Kesehatan. Mungkin, apalagi kan jurusan bidanan Iya, ya. betul. Mungkin tentang ibu hamil dan lain-lainnya. Tentang kesehatan basic juga bisa sih. Ya kan? Boleh dong kita kayak bikin Kayaknya ke depan harus dong. harus ada ya. Mungkin radio Undang. kampus ya. Boleh. Iya, radio kampus. Kita kan kesehatan. Jadi membahas tentang seputar kesehatan Betul. yang lagi training saat ini mungkin. Betul. Jadi itu kayaknya kita boleh punya deh. jadwal nih ya, tiap kelas gitu. Mereka punya topik masing-masing. Nah, itu Keren yang juga. dibahas gitu. Tapi sebenarnya saya masih bingung apa namanya antusias masyarakat untuk mendengarkan radio itu masih adakah? Oke, itu yang sering Sebagai penyiar dipertanyakan. radio pasti kan Iya, ada betul. survei dan lain-lainnya ya. Betul, itu yang sering dipertanyakan orang dengan bahasa lebih apalagi ya lebih kocak lagi sih. Iya. Emang radio ada yang dengar Dengar, sekarang ini gitu. kayak gitu kan Kan pasti. sekarang udah ada YouTube ya kan. bener. Bahkan televisi aja orang nggak nonton. Bahkan dengar musik ada juga aplikasi musik Iya, yang lewat platform HP, lain. kan? Platform lain. Betul, Nah, betul. itu gimana? Ada sebenarnya? Pak. Masih ada? Masih ada. Di mobil orang masih dengar. Di mobil itu orang masih dengerin Masih radio ya? dengar. Karena kebanyakan mobil kan masih suka dengar ini. Walaupun ada mobil yang udah ada layarnya ya. Udah ada ini LCD-nya Iya. ya. Tapi mereka lebih suka yang nggak lihat. Jadi lebih fokus. Kemudian di bagian-bagian daerah yang jauh dari kota itu masih dengar gitu. Oh jadi maksudnya
target marketnya dari penyiaran dulu masih ada lah sebenarnya. Masih, bahkan yang request komposisi kebanyakan yang lagi di jalan nih Oh, ceritain gitu ya? ceritain tentang aktivitasnya. Ya penat sekali hari ini, ada yang dimarah bosnya gitu. juga ya? Ada juga anak kos, kebanyakan anak kos yang nggak tahu mau curhat kemana. Oh kalau gitu, saya pengen tahu adakah pengalaman yang apa yang unik atau apalah saat menjadi penyiar radio? Aduh. Mungkin ada curhat apa gitu Banyak curhat. atau pas lagi siaran mungkin yang- ada kejadian yang lucu. Ada yang nembak langsung. Ada nih. Siapa boleh tahu nih. Nggak tahu wujudnya sampai sekarang gimana orangnya nggak Gitu, tahu. nembak lewat anu. Iya, jadi program saya itu The Malming ya. Jadi dengerin curhatan dengan angkat topik. Mungkin satu hari ini kita akan bahas nih publik nebu. Enggak apa-apa, sebel aja. Iya, kan bicaranya kalau di radio gitu kan. Kita akan bahas nih malam ini tentang patah hati. Jadi coba nih ceritain pengalaman kamu yang paling buat kamu patah hati sampai nggak bisa move on sampai saat ini gitu. Banyak banget. Banyak sekali responnya. Ada yang kita harus, tapi kita punya ini nih batas waktu untuk bicara gitu. Jadi kalau udah mau masuk iklan, kita akan bilang oke nanti kita sambung lagi, kita akan telepon lagi buat kamu gitu. Jadi ceritanya ya mereka akan cerita tentang pengalaman mereka patah hati gitu Pak. Ada yang cerita kayak ya waktu saya patah hati lalu itu nih saya jalan-jalan, ada yang jalan-jalan nih Pak Jok lagi dari Tondo nih sampai ke Basuki katanya saking stresnya gitu. Jadi banyak cara mereka untuk melampiaskan patah hatinya. Bahkan ada yang bilang, ya aku baru patah hati, kamu mau nggak jadi pacar aku? Langsung, ya saat itu masih jomblo, Iya. ya kan? Aduh, tunggu dulu ya, muka kamu aku nggak tahu nih, ya kan? Gak mungkin dari suara, karena dia bilang, iya soalnya suaranya Eva nih, dia bilang bagus, enak diajak ngomong, dia bilang gitu. Aduh, Memang gombalan. sih kalau penyiar ini kadang-kadang kita suka seperti apa ya ini suaranya gak ada gitu kan. Karena saya juga pernah ya dulu main di Roger gitu, Oke. jadi anak radio, amatir radio gitu. Jadi kalau kita ketemu teman-teman di frekuensi kan hanya suara aja tuh. Iya, nggak Jadi, kelihatan suaranya keren visualnya. gini. Kayak apa orangnya? Padahal pas ketemu, Tapi pas ketemu beda. aduh banyak yang bilang gitu Pak. Makanya istilahnya pasti kena prank kita gitu loh. Mesti Iya, suaranya betul, keren betul. tapi ternyata pas ketemu aduh Betul. beda lagi. Betul. Ada yang jatuh cinta bahkan gitu ya. Pas meet and greet ketemu dengan fansnya radio, enggak deh. Kayak gitu, enggak deh gitu. Tapi di tempat radio aku itu ya Pak, visual dengan suaranya sama. Wih, Wih, tepuk tangan dong. puji diri. Puji Ya. diri. Tapi beneran kok di tempat radio aku tuh cakep-cakep semua orangnya. Memang ya harusnya seperti itu karena kan masalah suara dan juga penampilan ini kan termasuk menjual juga Iya, kan. betul. Menjual program acara dan program radio ini Iya. dan makanya itu perlu diperhatikan oleh Perlu diperhatikan lembaga ya. penyiaran ini juga gitu. Jadi syarat utama ya. Syarat utama nggak harus suaranya yang Good keren aja, looking tetapi gitu. harus good looking Waduh. juga. Karena kan ketika meet and greet, Iya. wah bisa kaget Ada nih yang penggemar. nggak jadi. Aduh, dia yang biasanya request lagu jadi nggak jadi, Nggak jadi nih. gitu ya. Karena Kan? waktu ketemu ternyata beda gitu Iya, kan, di beda. luar ekspektasi. Di luar dari ekspektasi. Tidak, ekspektasinya yang terlalu tinggi. Oke. Mungkin pesan untuk anak muda yang maksudnya yang memiliki passion yang berbeda, maksudnya jurusan berbeda, passion berbeda, apa yang bisa disampaikan? Kalau menurut saya, iya pesan kesannya Eva nih ya untuk adik-adik di luar sana. Dingin lagi nih Pak. Adik-adik di luar sana, kalau mungkin kamu tamat SMA nggak tahu mau menentuin jurusan apa, dengar orang tua sih bagus. Maksudnya dilihat lagi kalau memang orang tuanya mendukung di area yang bagus, ya dengerin nggak apa-apa. Kayak saya dulu lalu pengennya memang jadi mau penyiar yang speaker begitu ya, yang bisa jadi tampil depan gitu. Tiba-tiba dikasih jadi bidan, saya selesaikan Pak. Setelah selesai, saya tanya lagi diri saya, inikah cukup di sini kah atau masih memunculkan passion itu gitu. Ada saja jalannya nanti kayak begitu. Jadi
semangat aja. Yang belum tahu jurusannya apa, ikutin kata orang tua. Kalau nggak tahu, daftar aja di UN, banyak jurusannya. UN Media, Media. UN Media. Universitas Apa? Widya Universitas Nusantara. Baru? Apa tadi? Cerdas, berkualitas, dan siap. siap kerja. Jadi di sini banyak jurusannya ya. Dari Fakultas Kesehatan itu ada perawat, Perawatan, bidan ya Pak bidan, Jok ya, gizi ya kan. Terus kemudian ada administrasi kesehatan. Iya, admin kes, ada TLM, TLM. kemudian ada apa lagi Pak? Profesinya ada Profesinya, profesi betul, bidan. profesi Kemudian bidan. ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Waduh. ada bisnis digital dan Manajemen retail. Ah. Jadi untuk yang menata-nata ya, pemasaran ya Pak ya, itu ya. Bagaimana pemasaran Betul, retail betul. dan bagaimana cara manajemennya kan, itu termasuk prodi baru tetapi masih awam mungkin bagi masyarakat umum. Tapi Betul. sebenarnya itu lebih bagus sekali Betul sekali. dibanding dengan jurusan manajemen yang secara umum. Iya betul. Ya, gitu. Jadi ini lebih spesifik Pak ya dalam pemasaran dan juga upgrade ya Pak ya pemasarannya. Gitu. Oke, makanya apa dibilang? Daftar langsung di Universitas Widya Nusantara. Dan juga nih buat adik-adik semua, kalau kamu punya passion apa dibilang orang ya, bakat ya atau talent ya. Nggak apa-apa, kamu bisa upgrade diri lagi, gunakan sosial media yang ada, apalagi sekarang udah banyak konten kreator ya kan. Kamu bisa bisa melakukannya mungkin di kos sendiri, record begitu. Karena saya lalu juga mulai bicara itu tentang, kan kita ada ininya, trainingnya ya di Nebula itu bikinnya sendiri loh saya gitu ya. Jadi buka ini tutor dari YouTube, sekarang sudah ada kan tutor dari YouTube, gimana penekanan suaranya, gema suaranya gimana, itu kita bisa belajar dari YouTube. Jadi sebenarnya kalau untuk belajar public speaking ini pasti banyak kan audiens ini pengen tahu bagaimana sih public speaking, belajar supaya mahir public speaking yang bagus itu gimana? Aku tuh otodidak kalau Pak. Eva lalu. Aku otodidak sama lihat-lihat di YouTube gitu. Gitu ya, belajarnya di situ ya lalu ya. Baru sama percaya diri aja. Intinya kalau kamu percaya diri kamu akan menguasai panggung. Artinya jangan takut salah ya. Iya. Salah coba lagi. Coba lagi. Tidak ada MC yang langsung mahir nih guys. Jadi ingat aja itu. Jadi kalau ada yang jatuhin kamu bilang, aduh dia juga belum jadi seperti sekarang ini kalau tidak melewati seperti fasenya saya. Asik Gitu, sekali. yang penting taat dan setia. Widih, kalau kita bilangnya taat dan setia ya Pak ya. Maksudnya ya ikuti saja prosesnya. Ikuti saja prosesnya ya. Dan jangan menyerah. Jangan menyerah, karena semua ada jalannya kok. Oke. Sudah sampai sini. Sudah Pak, saya kedinginan di sini Pak. Oke, itulah tadi bincang-bincang dengan Eva Silaban. Betul. Kemarin podcast di sini ada makanan ya. Di sini kok kayak nggak ada makanan. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye bye. Dadah. Thank you.